berjalan aja ya atau gimana? Ya, saya nanti minta izin 8:30 mau bekam. Sebenarnya dari pagi saya nggak masuk ke sekolah karena agak gerges badan sama lagi detox luar biasa. Anginnya juga lagi kencang, jadi saya mau ini buat besok bisa masuk lagi sekolah. 8:30 kayaknya kita udah selesai deh. Cuman Iya, kita sekarang makanya saya udah. menggunakan persepsi aja ya, Miss ya. Iya, saya janjian sama terapisnya 8:30 biar Oke. nggak terlalu malam juga beliau. Kita mulai aja ya, Miss. Iya, dimulai aja, Bun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri acara ini koordinasi penyelenggaraan VCon VCT Batch 9. Nah, latar belakang kita mungkin sebelum masuk ke acara inti, saya ingin menceritakan dulu supaya semuanya tidak kaget. Background kita akhirnya kita dikumpulkan di divisi di penyelenggaraan VCT Batch 9 ini adalah pertama seperti yang kita ketahui bahwa biasanya tiap penyelenggaraan itu dari mulai batch 2 sampai batch 8 terakhir itu dipromotori oleh tim inti Jabar yang dikoordinir oleh Bu Dini. Namun di VCT batch 9 ini sebenarnya tim inti itu sedang off karena memang mereka memang kecapean. Alasannya kenapa? Karena memang di Jawa Barat itu VCT itu berlanjut dari VCT batch 1 sampai batch 8 itu nggak berhenti gitu, terutama mulai dari yang kita rasakan ya, yang kita rasakan itu mulai dari batch 5, 6, 7, 8 itu saya lihat itu waktunya tuh jedanya tuh hanya sebentar. 6, 7, 8 itu nggak ada jeda. Jadi sementara dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Tengah ternyata kemarin Bu Mugina, kemudian Pak Andai dan ini Pak Kris itu melaporkan mereka hanya sampai VCT 6, itu pun yang tim-tim inti yang menjadi founder pertama itu mereka sedang off sekarang gitu. Jadi alasannya seperti itu. Nah, pihak Bu Dini ini kita cerita off the record aja dulu, jadi bukan untuk konsumsi publik, tapi sekedar kita memahami kondisi supaya kedepannya kita tidak salah langkah gitu. Jadi selalu berkoordinasi dengan tim inti Jabar. Nah, Bu Dini sudah melakukan koordinasi ke psikis, kemudian pertama ke Bapak dulu bahwa VCT Jabar B9 ini tujuannya sebenarnya sih ingin off dulu, maunya gitu dari tim inti itu semua jadi kegiatan VCT batch 9 ini Jabar off gitu. Nah, Budi sudah melakukan koordinasi ke Bapak, kemudian ke Psikis, ke Bu Ine, Bunda Ine, Bu Dr. Indrawati selaku Direktur Psikis, kemudian Pak Hendra selaku Kepala Tikomdik dan Distrik Jabar. Namun ternyata Bapak itu kan memiliki program lain gitu, yang maksudnya programnya itu harus tetap running sehingga VCT Jabar harus tetap dilakukan gitu, karena mungkin ada satu pertimbangannya memang Jabar adalah sentral dari provinsi-provinsi lain. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa Sumatera, Kalimantan, kemudian provinsi lain ternyata pelaksanaan VCT itu hanya sedikit pesertanya jadi yang interest, sementara Jabar animonya selalu tertinggi di antara provinsi lain. Akhirnya ya memang begitu. Jadi takdirnya VCT 9 untuk Jawa Barat ini harus tetap running gitu, sehingga ya gitu. Saya juga terkaget-kaget awalnya gitu. Tiba-tiba kemarin jujur saya sendiri di batch 8 itu saya off gitu karena memang kemarin saya sedang UTS di kampus. Kemudian berikutnya saya juga tidak terdaftar di VCT batch 9, tapi tiba-tiba kok ada gitu. Ada, dan kemudian Bapak wapri ke saya bahwa ini ya intinya semuanya ini qadarullah, kita harus melaksanakan penyelenggaraan VCT batch 9 gitu. Jadi saya juga kaget pas lihat, loh biasanya ada Bu Dini, ada ini kok yang nama-nama familiar ini saya hanya mengenal Miss Juli, kemudian Pak Aris, kemudian Bu Ade, Bu Lilis, yang Bu Yeti sama Bu Kristi kan baru running kemarin ya Bu ya. Nah itu yang lainnya kok saya nggak hafal gitu. Mungkin Pak Andri juga. Nah, ternyata ya itu kabarnya dari ini mereka sedang off gitu. Jadi akhirnya kita
pada saat ini kita harus melakukan tugas bukan perpanjangan ya, maksudnya membantu tim inti Jawa Barat, nama besar VCT Jawa Barat agar tetap berlangsung dan tidak mengalami penurunan gitu, downgrade gitu artinya, penurunan kualitas gitu. Nah, bagaimanapun juga kita harus tetap melaksanakan koordinasi dengan tim inti Jabar, terutama dengan Bu Dini. Jadi apa-apa yang kita lakukan sekarang, saya selalu melaporkan ke Bapak, kemudian hasilnya, hasil rapat, kemudian ke Bu Dini, progresnya seperti apa, walaupun dari pihak Bu Dini sendiri, dari tim inti Jabar, mereka hands up, jadi mangga nyanggakeun telangkung tim VCT 9, tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh melupakan sejarah, karena Bu Dini yang dan tim inti Jabar merupakan pionir keterlaksanaan VCT di Jawa Barat. Juga saya juga maksudnya kita juga tidak boleh melupakan sejarah, bagaimanapun juga VCT ini dibangun oleh 3 founder, yaitu Pak Hairudin dari Aceh, kemudian Teh Umi dari Bogor, dan Ibu Siti Julaiha yang saya pernah bertemu mereka di Rembuknas Jakarta pada awarding instruktur VCT Indonesia yang 8 orang itu, pada saat kebetulan sekolah saya mendapatkan Creative Camp Project the first winner waktu itu, kali pertama saya bertemu dengan Bapak. Nah, sejarah singkatnya seperti itu. Jadi supaya teman-teman tidak kaget gitu. Jadi kita berkumpul di sini itu karena memang sudah qadarullah, barangkali memang seperti itu adanya. Kemudian setelah ini jadi setelah pelaksanaan VCT 9 ini masih ada tugas lain Bapak Ibu, yaitu saya mohon ini ketersediaan ke Bapak Ibu untuk berkenan membantu saya di KKVI, jadi ke VCIC. Mungkin Miss Julie sudah tahu, Pak Aris juga saya sudah pernah ngobrol. Jadi ada komunitas alumni ke VCT Indonesia. Jadi VCIC itu Virtual Coordinator Indonesia Community ya, atau disingkat dalam bahasa Indonesia itu jadi KKVI. Nah, itu saya ditunjuk sebagai koordinator untuk Jawa Barat. Tapi semenjak di SK-kan sampai sekarang belum ada kepengurusan untuk Jawa Barat. Saya juga sudah melaporkan ke Bu Dini karena memang saya sedang sibuk, tapi nggak apa-apa katanya nanti, karena memang yang penting Jawa Barat aja kita sentral di dalam dulu. Itu kan hanya maksudnya jadi kita membesarkan VCT gitu, VCT Indonesia. Jadi mungkin rencananya nanti pasca pelaksanaan VCT ini saya akan melaksanakan amanah yang di KKFI. Mohon Bapak Ibu untuk berkenan bergabung dengan kami di KKVI ini atau VCIC Indonesia gitu. Kemudian Bapak juga ada tugas lain, maksudnya ada planning lain, ada program lain dari Mas Menteri. Cuman untuk program ini saya tidak paham, jadi mungkin kita menunggu kabar saja dari Bapak, kemudian mungkin dari tim inti Jabar. Barangkali begitu singkat cerita background kita berkumpul di sini. Nah, untuk acara selanjutnya saya serahkan mungkin kepada Miss Julie yang sebagaimana setelah disampaikan tadi bahwa ya, paparan pertama disampaikan oleh Miss Julie tentang paparan umum VCT batch 9 untuk Jawa Barat. Dan berikutnya mungkin dilanjutkan oleh saya tentang skill set VCT, selanjutnya kemudian Pak Aris ya. Dan sampai selesai dah kita diskusi bareng-bareng. Waktu dan tempat saya persilahkan Miss Julie, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadiran teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Kedua juga kepada Bunda Yulfi yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk sementara membackup acara VCT batch 9 ini, di mana tim inti sedang beristirahat dan qadarullah saya bisa digabungkan bersama teman-teman yang beberapa memang sudah bergabung dengan Pak Aris, alhamdulillah, dengan Bu Kristi, Bu Ade Seminar, Pak Andri, dan
Yeti kita baru, tapi subhanallah kita jadi kan kalau nggak begini kan Allah nggak lain ceritanya. Tapi ya alhamdulillah, harapan saya mudah-mudahan walaupun kita hanya backup, mudah-mudahan tidak mengecewakan dan juga bisa sukses dengan kita selalu bergandeng tangan. Walaupun semuanya serba running, tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada dalam tim koordinator ini adalah teman-teman yang sangat expert dan bisa diajak running, itu saja. Baiklah, seperti yang Bunda Yulfi tadi sampaikan bahwa besok Rabu kita sudah mulai pemaparan materi pada tanggal 7 dan 8. Untuk laporan juga Bunda, saya nggak bisa menggantikan Bunda pada jam yang sore hari, karena sejujurnya saya khawatir tidak support laptop saya. Satu, kedua tentu saya lebih menguasai materinya masyarakat, tetapi ternyata tidak bisa dengan serta-merta begitu saja tukeran temanya. Jadi ya saya bilang monggo kalau misalnya ada yang lebih baik saya izin aja, saya lebih mengelola saja itu. Alhamdulillah sudah terjadi seperti itu. Jadi intinya saya tidak bisa menggantikan posisi Bunda Yulfi untuk presentasi tentang cara memposting itu, Bunda ya. Oke. Buat teman-teman, selamat datang Pak Teguh dan Bu Elis. Alhamdulillah bisa bergabung. Kita satu lagi siapa ya yang belum gabung nih? Bunda Lilis sudah saya telepon. Ya. Oke, alhamdulillah. Iya, sejauh ini dari sejak penunjukan sampai kemudian pengerjaan, walaupun kemarin juga minggu malam juga hampir deg-degan, hampir tidak jadi, tapi ternyata alhamdulillah bisa berjalan. Kemudian Senin juga kemarin, Selasa tadi pembukaan juga bisa berjalan, walaupun semua serba running ya Bun ya. Tapi bismillah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini semua, walaupun di tengah semua saya yakin semua sedang sibuk, yang UTS, yang Pak Aris sedang uji kom, yang kelas 11 lagi pemagangan, saya lagi megang pemagangan juga, pemagangan dari Bank BCA, kemudian yang kelas 12 juga sedang uji kom dari segala macam, ujian praktik dan sebagainya. Kita semua sibuk, kita semua punya pekerjaan masing-masing, tapi tentu juga tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk membantu Pak Gatot untuk terlaksananya VCT Abad 9 ini. Saya sudah berkoordinasi dengan Bu Yohana tadi per sore sampai jam 6 tadi. Alhamdulillah data sudah masuk, sudah langsung saya kirim ke Bu Kristi. Ya, mungkin Bu Kristi bisa nanti bisa dilaporkan berapa jumlahnya sambil membuka sambil berjalan ya Bu ya, nanti sama update. Ya, kemarin itu kita plus minus 130 untuk pemisahan guru saja, seperti ketika Mas Raka bilang 299 ternyata itu sama siswa. Jadi kita sudah pisahkan hanya guru saja, karena kan konsepnya kita running training yang berjalan itu adalah untuk guru dulu diutamakan. Jadi kemudian guru sudah ternyata juga masih ada sisipan ya, ternyata kecolongan 2 siswa masuk pada saat occupation-nya dia tidak memilih siswa, tapi mungkin kepencet guru entah atau bagaimana, akhirnya tadi sudah kita pisahkan lagi, kita sudah keluarkan karena Bu Kristi juga sudah saya jadikan admin juga untuk memisahkan untuk sementara waktu. Kemudian untuk siswa juga saya sudah berkoordinasi juga dengan Bu Kristi untuk mulai memisahkan per wilayah sama seperti guru, sehingga nanti pada saatnya tanggal 12-13 kita sudah mulai bisa memasukkan ke wilayah, ke grupnya masing-masing. Saya juga belum tahu update per hari ini jumlah siswa berapa, apakah bisa dalam satu grup atau harus 2-3 grup gitu. Untuk instruktur, saya sempat kemarin kebingungan. Instruktur yang ketika kita bergabung pertama itu ada plus minus sekitar 12 sudah sama saya.
Padahal yang tercantum di data Bapak itu adalah 22. Jadi belum masuk dan belum bergabung semua. Kemudian kita gabungkan dengan alumni visi batch 1 sampai batch 8 kita data melalui Google Form lewat Pak Andri, yang kata Bunda Yulfi juga masih terus bertambah, nanti kita lihat. Tapi sampai dengan pendataan kemarin hari Minggu sore itu ada kurang lebih sekitar 55 aja sudah ini double data dengan instruktur kita. Dan kita pisahkan, alhamdulillah ada 52 instruktur yang kemudian dibakukan sebagai instruktur yang diinformasikan ke dinas. Begitu sementara waktu Bunda Yulfi yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya berarti saya tinggal menunggu data update lagi yang kemudian saya teruskan kepada kepada Mbak Kristi dan Pak Aris. Ya. Baik, Miss. Yang tercatat yang dilaporkan ke dinas itu jumlahnya instruktur saya lihat tuh 55, Miss. 55 itu sebenarnya sudah double counting dengan data-data yang di atas, Bun. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Iya, jadi sudah saya rapikan lagi itu untuk instruktur saja loh ya, bukan dengan ini struktur organisasi itu. Untuk instruktur saja yang kita data itu 52, Bun. Oke. Terima kasih, Miss. Ya. Baik, Miss. Ada lagi yang akan disampaikan, Miss? Sementara saya itu dulu. Nah, sementara semua insya Allah alhamdulillah dengan Pak Aris walaupun sambil mengerjakan uji kom, tapi insya Allah sore ke atas masih bisa dijalankan ya Pak Aris ya, kita saling berkoordinasi dengan Bu Kristi. Iya Ibu. Ya. Baik Miss, terima kasih Miss atas informasi umum yang disampaikan tadi tentang pelaksanaan visi Tibet 9 sampai hari ini. Selanjutnya mungkin kita beranjak ke Pak Aris ya, tentang laporan jumlah peserta, kemudian teknis pembagian kelompok, baik untuk instruktur, kemudian untuk guru, dan untuk siswa. Pak Aris, Bu Kristi, dan Bu Yeti. Bu Yeti kebetulan di sini, mohon maaf Ibu, saya tugaskan untuk menjadi notulen, jadi nanti... ini lagi dicatat juga Pak. Ya, baik-baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mangga Pak Aris, Bu Kristi untuk menyampaikan laporan tentang jumlah peserta, kemudian teknis pembagian kelompok untuk instruktur, guru, kemudian peserta siswa. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Aris, Bu Kristi. Pak Aris dulu mungkin Pak, atau langsung saya Pak? Silakan Bu, Ibu dulu Bu, saya mau buka dulu. Oh iya, baik Bapak Ibu, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, karena saya baru bergabung. Saya Kristi, dari SMAN 1 Pangalengan, alumni peserta batch 8 kemarin. Kebetulan di sekolah saya sebagai koordinator layanan TK sekaligus mengajar pelajaran PKWU, jadi diminta untuk membantu di bagian IT-nya untuk kegiatan VCT batch 9 ya. Ini langsung saja saya melaporkan, awalnya kalau data sebelumnya itu ada 127 ya, karena dikurangi 2 oleh data yang tadi yang siswa yang terdaftar sebagai guru itu sudah dihapus dan menjadi 127. Barusan saya cek untuk penambahan, ini untuk peserta guru ya, jadi untuk peserta guru 127 ditambah dengan data yang terbaru dari Bu Juli dan dari Bu Yulfi yang di grup. Itu setelah saya lihat untuk guru itu ada tambahan 43. Ada tambahan 43, jadi totalnya adalah untuk guru itu 170. Nah, lalu kalau untuk siswa, tadi kan Bu Juli menanyakan jumlah untuk siswa ya, tapi karena siswa mungkin nantinya masih bertambah,
Untuk siswa itu sementara saya lihat jumlahnya ada di 427. Wow, keren. Ada di 427 dan belum ditutup kan ya Bu ya, Ya, masih belum. ya mungkin masih bertambah. Nah untuk pembagian wilayahnya sendiri ini saya baru selesai pakai data yang lama, mungkin sekitar 15 menitan lagi mungkin baru bisa mengupdate wilayah, tapi untuk sementara mungkin untuk bayangan saja. Jadi ini belum yang termasuk 43 yang baru. Ini data yang lama yang 127, itu wilayah 1 ada 18, wilayah 2 ada 11, wilayah 3 26, wilayah 4 12, wilayah 5 1, wilayah 6 ada 7, wilayah 7 14, wilayah 8 4, wilayah 9 2, wilayah 10 14, wilayah 11 10, wilayah 12 6, dan wilayah 13 itu 2. Jadi ini ada yang jumlahnya kurang dari 10. Itu di wilayah 5, 6, 8, 9, 12, dan 13. Sisanya itu lebih dari 10 peserta, dan untuk wilayah 3 itu mencapai 26 peserta. Tapi itu data updatean yang menggunakan data lama. Jadi mungkin nanti saya olah dulu ini sambil berjalan, saya tambahkan ke wilayahnya masing-masing yang 43 itu, baru mungkin nanti saya sampaikan kembali updatean per wilayahnya itu ada berapa peserta dari guru. Mungkin untuk sementara itu dulu, mungkin Pak Aris barangkali ada yang mau ditambahkan. Ya. Halo Pak Aris, tadi sempat terpental, sudah iya. lagi? Oke. Iya Bu, sedikit jaringan Bu, tadi Iya. agak jelek. Mangga, Iya mangga. Bu, ini Bu mengenai apa pembagian grup Bu ya. Terus kemudian kita juga mungkin agak sedikit double job Bu ya, sebagai koordinator dan sebagai instruktur Bu ya. Iya betul. Nah Bu, mungkin Bu untuk pembagian grup itu seperti biasa kan Bu ya, kita per wilayah megangnya Bu ya. Kalau misalkan instruktur Jabar berarti Jabar kan kita pegang gitu Bu ya. Betul. Ya, terus untuk pembagian grup mungkin nanti tetap kita yang buat juga gitu Bu. Iya, jadi nanti gini, saya bekerja sama dengan Bu Kristi kan, jadi sumber datanya saya update dari pusat saya berikan ke Bu Kristi, nanti Bu Kristi tinggal share ke grup untuk Pak Aris kelola untuk dibagi-bagikan grup gitu ya. Iya, tapi sementara ini kan kita grup pusatnya baru 1 untuk peserta karena jumlahnya belum sampai 256 begitu ya Pak Aris? Iya Bu. Iya. Nanti pembagian wilayah kecilnya sesuai dengan fasilitatornya, nanti kita serahkan ke Bu Lilis sebagai koordinator fasilitator, nanti yang sesuai pembagian dari Pak Gatot kemarin, wilayah 1, 2, 3 siapa, dan seterusnya. Begitu Pak Aris. Oh, oke Bu. Kemudian gini Bu, ada sedikit perbedaan Bu dari batch itu Bu ya sampai ke batch 8. Saya itu sebenarnya sih sama seperti Bu Yulfi ya, sempat off di PCT 8 kemarin itu. Cuman pas lihat PCT masuk grup gitu, sama kayak Bu Yulfi saya juga gitu. Ya udah deh, yang kemarin kan batch 8 nggak ikut gitu, saya ikut di PCT batch 9. Tapi kok nggak ada orang-orang yang biasa gitu, saya juga agak sedikit aneh. Terus kemudian beda dengan PCT yang sebelumnya. Bedanya itu kan kalau untuk yang sekarang Bu, yang 9 itu ada campurannya dengan bahasa Inggris Bu ya. Iya. Nah, sedangkan kita nih sebagai instruktur gitu, apalagi saya Bu ya, Bu kurang mahir gitu Bu kalau bahasa Inggris gitu. Terus kemudian untuk peserta juga Bu, kebetulan lagi di sekolah saya ada yang ikut ya, 2 orang kalau nggak salah ya, 2 orang yang ikut gitu kan ya. Cuman dia memang tidak menguasai bahasa Inggris Bu ya, bisa mungkin sedikit mah Bu ya. Nah itu yang saya jadi bingung tuh, gimana nih kita sebagai instruktur mengantisipasi
kepada peserta gitu kan ya, dari bahasa Inggrisnya gitu nih, gimana Bu kira-kira gitu. Nah kan kita sendiri kan instruktur nih, saya sendiri gitu Bu, ya kurang bisa bahasa Inggris gitu. Iya, paham. Miss bisa izin berbicara? Ya, sebentar. Bunda Yulfi mau menjawab Paris atau saya menambahkan dulu? Ya, baik. Baik, Miss, terima kasih. Jadi begini, Paris, kita ini memang instruktur, tetap instruktur. Maksudnya instrukturnya emang sekaligus memfasilitasi kemudian menyelenggarakan. Tapi titik beratnya adalah kita tidak ke peserta nih, Pak Aris. Jadi kita tuh gimana caranya menyelenggarakan VCT Batch 9 ini sampai selesai gitu dengan lancar. Jadi mensukseskan acara ini, tapi tidak seperti dulu-dulu gitu pada saat kita menjalankan tugas sebagai instruktur. Kita konsentrasinya kan apapun yang terjadi gitu tentang masalah administrasi dan lain-lain itu adalah bukan tugas kita. Tapi dalam di VCT Batch 9 ini tugas kita menjadi berbaginya instrukturnya tidak ya mungkin 25% lah gitu. Itu jadi teknisnya seperti ini Pak. Kita menyelenggarakan VCT Batch 9. Pak Aris, tupoksinya sudah saya share itu di grup ya tentang di tim IT. Jadi Pak Aris tugasnya hanya itu saja, maksudnya di tim di IT menyelenggarakan gimana caranya supaya VCT Batch 9 ini berjalan terutama di tim IT-nya bersama dengan Pak Andri, kemudian Gusti dan Bu Yeti. Kemudian kan juga ada fasilitator regen. Jadi maksudnya gini, kemarin itu sejarahnya supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi kan ada tim inti Jabar. Jadi kita tuh hanya perpanjangan dari tim inti Jabar. Jadi menangani region-region 1, 2, 3 dibagi-bagi. Nah, seperti PJ gitu. Jadi kita membantu instruktur untuk mendampingi instruktur agar maksudnya tuh sejalan dengan tujuan dari VCT Batch 9. Begitu Pak Aris. Nah, kemudian nanti si koordinator fasilitator regen ini mendampingi instruktur untuk instruktur untuk mendampingi keterlaksanaan tugas-tugas yang maksudnya yang dibebankan kepada peserta guru. Nah, nanti berikutnya setelah beres peserta guru kan keluar tuh kita harus mengenerate upload. Jadi kantong tugasnya itu nanti langsung Pak Aris, tidak seperti batch sebelumnya. Dulu kan kita simpan dulu semuanya gitu. Nah, ini ternyata menjadi bahan evaluasi karena ternyata baik dari siswa atau guru, waduh, ini ternyata tugas kita tuh udah entah kemana, ada yang hilang, ada yang mana. Jadi untuk batch sekarang itu begitu selesai langsung upload, begitu selesai misalnya penugasan dari peserta baik guru maupun siswa itu langsung keluar itunya sertifikatnya gitu. Jadi di generate langsung otomatis gitu, sinkron ke Simalek begitu. Nah, setelah selesai guru, nah nanti si guru ini masuk ke grup-grup siswanya, ke grup siswa. Jadi karena kan kalau misalnya grup siswanya ya alhamdulillah kalau misalnya di sekolah masing-masing ada jumlah siswa yang banyak, tapi kalau jumlah siswanya sedikit mungkin intinya targetnya adalah guru itu mendampingi siswanya sebagai instruktur gitu. Jadi langsung seperti turun begitu. Jadi transfer skill set gitu. Hanya titik beratnya kalau guru kan ini skill setnya saja. Kemudian memberikan contoh kepada siswa nih gitu. Jadi pada saat guru sedang melaksanakan penugasan tentang VCT, peserta siswa ini kita harus mengikuti gurunya sedang melakukan penugasan. Nah, jadi contohnya adalah gurunya gitu. Nah, terutama di titik beratkan adalah PKWU dan guru PKWU dan bahasa Inggris ininya gitu. Tapi itu maksudnya itu materinya untuk guru itu tidak dibebankan harus 3 kali presentasi. Jadi sampai di situ. Setelah itu gurunya nanti mendampingi siswanya. Jadi nanti si fasilitator region dan instruktur mendampingi guru untuk membimbing siswa gitu. Jadi beban kita semakin turun. Jadi kita konsentrasinya tuh ya di administrasi. Begitu Pak Aris yang saya tangkap dari Bapak kemarin pada saat menyampaikan informasi program yang VCT Batch 9 ini. Itu Pak Aris. Nah, kemudian mungkin lanjut ya, bisa lanjut Miss, atau ada lagi yang mau ditambahkan Miss? Ya, sebentar Bu Yulfi. Ya, saya tambahkan sedikit ya Bu Ade sebelum ditambahkan.
Iya, Ya, Mangga. bahwa karena Bunda Yulfi sama Pak Aris di batch 8 kemarin off, sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris kemarin sudah dimulai di batch 8. Ya, walaupun siswa guru sambil tertatih-tatih, tapi alhamdulillah semua bisa menjalankan walaupun hanya sekali atau 2 kali begitu dalam penampilan. Nah, kalau saat ini kan sekarang lebih mudah kalau guru itu hanya sekali tampilan. Kemudian untuk yang tidak bisa bahasa Inggris, kan temanya bisa 3, Pak Aris ya kalau nggak salah, itu tentang kewirausahaan, kemudian tentang bahasa Inggris, kalau satu lagi kalau nggak salah tentang pertanian atau peternakan, saya lupa ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu temanya Pak Aris. Jadi artinya kita memang di batch 9 ini penguatan lagi yang batch 8 sudah kita jalankan sementara. Barangkali dari Bu Ade Suminah bisa menambahkan lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya, Miss. Mungkin saya tidak bukan mau menambahkan, hanya ingin menangkap aja tadi dari Pak Aris. Pak Aris itu seperjuangan ya sama saya dengan Bu Yulfi juga. Memang termasuk saya juga sama Miss off dulu di batch 8 kemarin, tapi ya ikut perkembangan juga sih tentang bahasa Inggris memang sudah berjalan. Yang tadi hanya ingin menanggapi Pak Aris tentang Pak Aris kan bingung kita sebagai instruktur tapi juga mengelola ini gitu. Nah, tapi udah dijawab alhamdulillah sama Bu Yulfi dan semua pertanyaan di benak saya juga sudah terjawab oleh Bu Yulfi. Kenapa tentang kepengurusan inti kenapa sekarang tidak ada, tapi udah dijawab. Kemudian yang barusan juga sudah dijawab oleh Bu Yulfi tentang job desk kita masing-masing. Jadi mungkin di sini ingin menambahkan aja atau menarik kesimpulan apakah benar gitu atau tidak bahwa kita nanti sebenarnya tidak terjun langsung ke Aris ke peserta, tapi yang terjun langsung adalah instruktur gitu ya. Kita itu hanya mengelola seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Yulfi, mengelola administrasi atau di mana jalannya pelaksanaan VCT ini gitu mungkin. Yang saya sebagai fasilitator itu asalnya sempat mundur juga seperti Pak Aris, wah kenapa nama saya ada, tapi alhamdulillah mendapat kepercayaan dari Bu Yulfi untuk terus maju dan ikut terlibat dan mengingatkan sejarah saya untuk tetap ingat jasa-jasa dari VCT. Akhirnya saya ikut bergabung juga di VCT batch 9 ini gitu. Terima kasih Bu Yulfi karena memang dari kemarin juga saya tidak akan lepas, tidak akan meninggalkan VCT karena memang berkat sertifikat VCT saya bisa lanjut ke menjadi pendamping guru penggerak. Jadi sangat berterima kasih. Alhamdulillah saya juga mempunyai kesempatan untuk bisa lanjut sekarang di VCT walaupun memang saya blank sekali awalnya, aduh VCT sekarang kayak gimana gitu, udah berubah formatnya, saya tidak ikut VCT batch 8, tapi setelah dijelaskan oleh Bu Yulfi, terima kasih Bu Yulfi sudah ada pencerahan, Miss Julie juga sama sudah ada pencerahan bahwa dari kemarin saya fasilitator tugasnya apa gitu. Kalau misalnya mungkin alumni VCT batch 8, kalau kemarin dulu kita nggak ada fasilitator ya Bu Yulfi ya, jadi ketika saya batch 4 itu nggak ada fasilitator deh perasaan gitu, langsung IN aja gitu. Jadi saya tidak tahu fasilitator tugasnya apa, tapi setelah Bu Yulfi jelaskan barusan, oh ternyata oke, berarti kita mendampingi instruktur di wilayah saya kebagian 4, 5, 6 kalau nggak salah. Sampai mungkin anak-anak sampai berhasil memiliki skill set seperti itu. Cuman di sini mungkin saya dengan Pak Aris kemarin di batch berapa 5-6 ya kita bareng-bareng kerjasama. Mudah-mudahan saya juga bisa membantu di batch 9 ini. Itu aja sih, Miss. Mohon bimbingan juga mungkin gambaran untuk di batch 9 ini apa yang harus dikerjakan ketika setelah sama dengan batch 8 gitu. Itu aja mungkin Miss, terima kasih. Ya, kalau mungkin tambahan dikit lagi bahwa sebenarnya fasilitator itu kurang lebih hampir sama dengan koordinator wilayah ya dulu seperti misalnya koordinator Pak Hendra ya kalau iya betul kurang lebih seperti itu. Nanti beliau Bu Ade Suminah akan mengelola instruktur di bawah wilayahnya kurang lebih begitu kan ya Bunda Yulfi? Iya betul Miss.
Betul sekali. Hanya pergantian apa nama aja supaya menghindari sama dengan panitia inti Jabar gitu aja. Cuman intinya kerjanya sama, kurang lebih seperti itu. Iya, karena memang formatnya di mulai batch 8 kan berbeda, terutama batch 9. Batch 9 ini Bapak menekankan kita berbeda katanya seperti itu. Jadi tolong formatnya. Nah, makanya beliau memberikan contoh ini batch Jabar ini formasinya seperti ini. Jawa Barat maunya seperti apa gitu. Akhirnya saya bilang Bapak disamakan saja kalau begitu. Nah, silakan Anda masukkan, kemudian Anda masukkan ininya apa sih timnya, kemudian kirim ke saya untuk disampaikan sebagai lampiran surat izin ke distrik provinsi. Begitu. Terima kasih, Miss. Ya. Selanjutnya kita lanjut untuk mempersingkat waktu ya, sudah 8.14. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja saya lanjut aja ke Bunda Yulvia untuk melanjutkan dari Pak Aris dan Bu Kristi tadi, Bun. Ya, baik, Miss. Sekarang saya ke bagian tentang ini, Miss, membahas tentang tagihan skill set VCT peserta dan peserta guru dan siswa serta kantong tugas. Nah, begini sebentar, saya ini dulu ya, sebentar, saya presentasi dulu. Ada yang masih pegang nggak yang skill set yang dulu batch 7 atau batch 8? Nah, ini sudah terlihat? Belum ya, belum, Bun. Sebentar, kok nggak mau ya? Sudah terlihat? Iya, ada, Bun. Ya, nah yang dulu kan seperti ini skill setnya. Nah kemarin itu kan saya sempat bertanya ke Bapak, kemudian berkali-kali ke Pak Raka. Pak Raka kan kemarin mau ketemu dengan Bapak. Pak Raka, kemudian Bapak bagaimana untuk skill set yang dimasukkan ke kantong tugas. Pak Raka bilang, kemudian laporannya dari Bapak, nanti saja sambil berjalan. Kemudian terakhir Bapak mengatakan, Jabar maunya seperti apa? Akhirnya saya melihat gitu, yang terakhir saya ikuti kan di B7 karena B8 saya tidak off dulu. Nah, B7 itu kan tagihannya adalah seperti ini, namun di B8 di B9 kan ada bahasa Inggris. Bagaimana gitu kalau misalnya supaya kita tidak pusing saja karena memang kan ini running terus gitu. Yang ini aja yang link YouTube ini kan sebagai tagihan dari penugasan sebagai presenter sebanyak 2 kali. Nah ini karena di batch 9 ini kita 1 kali bahasa Indonesia, 1 kali bahasa Inggris, 2 kali bahasa Inggris. Bagaimana kalau link YouTube ini ya 1 kali bahasa Indonesia, tapi yang bahasa Inggris kan 2 kali, berarti diambil yang terbaik 1 gitu. Jadi hanya berbeda di link YouTube-nya aja, sementara yang lainnya adalah sama. Kalau begitu bagaimana? Kemudian nanti kalau memang sudah setuju, nanti saya sampaikan ke Bapak, kemudian Bapak mungkin akan menyamakan persepsi dengan provinsi lain gitu, karena yang mengawali adalah kita dari Jawa Barat gitu. Tadi Bapak menyampaikan bagaimana teman-teman. Jadi tagihan di kantong tugas itu nanti yang diupload itu adalah 2 link YouTube sebagai presenter, 1 presenter dalam bahasa Indonesia, 1 lagi bahasa Inggris, tidak memakai short link, kemudian 1 flyer digital sebagai tagihan dari penugasan sebagai moderator, kemudian 5 screenshot yang dibuat kolase sebagai tagihan dari penugasan diseminasi 1 skill set kepada orang lain di luar peserta VCT. Nah ini mungkin yang harus kita bahas. Nah untuk guru bagaimana gitu, kemudian untuk siswa bagaimana. Nah ini mungkin yang screenshot yang harus dibahas. Intinya sih kalau menurut saya screenshot diseminasi itu pokoknya skill set ini disampaikan kepada orang lain yang bukan di luar peserta VCT, entah siapa temannya atau apa. Kalau begitu bagaimana? Misalnya jumlahnya berapa? Kalau misalnya ya karena kan kondisi sekarang kan sedang kita semuanya online, maksimal minimal 3 sajalah gitu. Kalau begitu bagaimana? Yang ini yang screenshot. Yang YouTube dulu bagaimana? Teman-teman apakah setuju? Iya, kalau saya nggak salah tangkap kemarin dari arahannya Bapak dan juga tadi pagi Mas Senar juga, bukannya kalau untuk guru yang sekarang di batch 9 itu hanya 1 yang
diposting boleh host atau moderator karena tidak presenter atau sebagai narasumber karena dianggap sudah pasti guru mengajar gitu. Itu mohon kalau memang saya salah tolong ditanggapi. Oh iya ya. Saya tadi soalnya nggak satu jam di awal saya tidak menyimak Miss karena saya sedang ujian tadi. Iya. Yang lainnya. Penanggapan saya gitu tadi dari Mas Sena juga dipertegas Mas Sena dan kemarin juga Bapak kalau nggak salah karena dibuat cuma sampai tanggal 13-14 itu makanya juga dalam waktu seminggu guru hanya diberikan tampil sekali yang 5-nya itu dalam bentuk difoto, di screenshot dari di SS aja ketika dia lagi mengajar atau dia lagi apa gitu loh Bun. Yang saya tahu kemarin tadi pagi juga begitu. Mohon kalau ada teman-teman yang tadi menyimak ada tanggapan barangkali saya salah menangkap juga. Jadi tagihannya untuk guru bagaimana? Pak Teguh barangkali tadi menyimak Bapak. Assalamualaikum. Ibu yang menyimak tuh yang record Bu Yeti nih. Ibu gimana Bu tadi? Bu? Ya bentar Bu, bentar. Ini saya lagi coba dibuka yang tadi. Ya. Sambil berjalan ya Bu ya. Karena Bu. Harus off nanti 8.30. Lanjut aja ke siswa. Kalau siswa bagaimana Miss? Atau teman-teman yang lain. Jadi bagaimana kalau tetap 5 aja kayak gini, cuma beda di link YouTube-nya aja, satu Indonesia, satu bahasa Inggris. Bagaimana? Kalau guru berarti ini kita sedang menunggu ini dari laporan Bu Yeti. Iya, sambil nunggu Bu Yeti dan kalau memang tadi masih juga belum, saran saya sih tadi penangkapan saya dari yang Pak Gatot sama tadi dengan Mas Sena itu satu link YouTube saja yang diposting dan kalau nggak salah itu aja. Iya, saya ini buka yang visi di batch 9 yang tadi dipresentasikan oleh ketika pembukaan. Memang di sini untuk guru itu peserta wajib menjadi host atau moderator minimal 1 kali. Iya. Dan dibuktikan dengan mengunggah video rekaman ke YouTube itu aja. Oh. 1 kali host atau moderator, Miss. Betul. Yang diunggah itu aja ya. Link YouTube-nya satu. Terus kalau yang lainnya yang flyer digital apakah harus dimasukkan ke kantong tugas atau gimana? Tetap ada tapi yang 5 lagi kan harusnya 6 kalau guru itu tapi dia diberikan 1. Kalau siswa 3 itu aja yang membedakan. 3. Iya, di sini juga ada sih wajib menguasai tentang video conference, kemudian digital, QR code ada, kemudian pelajaran secara video conference juga. Bu, mohon maaf, saya udah share di grup di WAG persyaratan guru tahun ini memperoleh sertifikat. Di situ ada 5 poin yang mungkin bisa dilihat di WAG aja. Baik. Di grup koordinasi, Bu? Iya, Bu. Oh iya, baik, Bu. Oh, siap, Bu. Berarti itu aja yang dimasukkan ke dalam kantong tugas ya, Bu ya? Diwajibkan membuat yang saya tahu 1 kali. Nah, itu kan betul, hanya 1 kali minimal 30 menit. Ya, baik. Jadi yang lainnya tetap sama. Oh, jadi hanya beda di link YouTube aja ya? Ya, 1. betul. Kalau untuk guru 1, sementara yang lainnya sama. Berarti tugasnya tetap 5, hanya di link YouTube jumlahnya hanya 1 ya? Betul. Oke. Kalau untuk siswa bagaimana? Siswa 3 ya kalau nggak salah 3 itu nanti satu mewakili kewirausahaan, 1 mewakili bahasa Inggris, 1 lagi saya nggak tahu ya bebas atau pertanian kan temanya untuk Jabar itu kalau nggak salah 3 ya. Kalau saya nggak salah dengar peternakan ya kalau nggak salah tadi tentang support dan sebagainya gitu. Betul, ada cuma apa gitu peternakan berarti. Iya betul. Oh, jadi di batch 9 ini kita difokuskan kalau yang dulu-dulu kan bebas ya, temanya apa aja lah gitu. Pokoknya mah anak bisa presentasi gitu. Tapi kalau sekarang difokuskan di PKWU, kemudian bahasa Inggris dan peternakan begitu ya? Untuk siswa, mohon maaf Ibu, untuk siswa itu udah saya share juga di WAG untuk persyaratan siswa memperoleh sertifikat. Oke.
Baik. Iya, kalau misalnya yang persyaratannya yang membutuhkan sertifikat itu memang udah ada di yang dikirim sama Bu Yeti. Cuman tentang pembahasannya kalau nggak salah udah ditentukan gitu ya, Miss, kalau nggak salah yang tadi itu PKWU, peternakan dan apa gitu. Dan bahasa Inggris atau gimana? Enggak ya, bahasa Inggris mah bahasanya pengantarnya, cuman temanya, materinya, satu PKWU, dua peternakan, dua tiga. Ya, telepon ke bawah ya. Kalau dalam bahasa Inggris juga tetap mewakili peternakan, kewirausahaan itu, Bun. Oke. Berarti tagihannya link YouTube-nya 3 ya untuk ini untuk siswa. Kalau anak siswa iya. Oke. Ya, berarti sepakat ya, berarti sudah selesai ya. Berikut lanjut ke bentar. Isinya apakah tetap masih sama? Bentar. Jadi yang ada di tagihan tersebut menyangkut apa saja? Duh, kok agak macet ya, bentar. Ini saya lihat. Ini flyernya begini persyaratannya. Jadi si satu flyer sebagai moderator, eksistensinya, jadi ketentuannya sama dibuat begini ya oleh tim IT. Ya kalau lihat ininya sih, lihat yang persyaratan guru, peserta wajib menguasai berbagai macam platform video conference, membuat digital form dan QR code, berarti cuma satu-satu aja, karena yang diwajibkan hanya itu. Peserta wajib mengunggah kolase 5 buah foto yang seperti itu tadi yang penangkapan saya, penguatan dari Mas Sena itu adalah foto ketika mereka lagi mengajar atau mereka lagi apa, itu untuk penguatan, untuk pelengkapan yang harusnya 6 jadi cuma 1 itu aja. Ya, maksud saya itu eksistensinya. Jadi nanti kalau misalnya ada peserta atau instruktur nanti yang bertanya eksistensinya apa untuk flyer, JPG, JPEG itu ketentuannya berarti sama aja seperti ini ya, Miss ya. Flyer masih kepake, QR code masih kepake, telepon masih kepake, berarti presensi. Nah, diseminasi itu berarti guru mendiseminasi ke siswanya langsung di sekolah. Jadi ke anak-anak siswanya itu. Syukur-syukur siswanya itu yang nanti bakal jadi peserta di tanggal 16 April nanti gitu loh, Wun. Oke. Baik, Miss. Berarti tetap diseminasi ini ya, dilakukan oleh guru ya, Miss ya? Dilakukan oleh guru ke siswanya, wajibnya ke siswanya. Oke. Kemudian link YouTube, kalau link YouTube untuk guru hanya 1 ya? 1. Oke. Jadi 1 baik bebas sebagai presenter atau moderator. Presenter nggak diwajibkan. Sebagai host atau moderator. Oh, presenter nggak diwajibkan ya? Jadi pokoknya bebas aja lah gitu. Pokoknya upload di YouTube 1 gitu ya untuk guru. Kecuali kalau untuk siswa berarti 3 ya? Iya. Oke. Ya, berarti sudah selesai, Miss. Tentang skill set ini nanti tinggal dibuat oleh tim IT tentang kantong tugasnya. Berarti ada 5 kantong tugas, tetap 5 link YouTube, kemudian diseminasi, presensi, QR code, dan flyer. Betul. Begitu ya? Iya. Oke. Mungkin saya nanti yang bikin kantong tugas itu apakah Bunda Yulfi atau tim IT kita? Tim IT semuanya. IT. Makanya direkrut semuanya, ada jumlahnya banyak. Memang tugasnya saya langsung plot dari sekarang ya. Jadi minta maaf Pak Aris, minta maaf dari sekarang mungkin sudah dibuat di Google Drive. Jadi nanti langsung masuk ke kantong tugas, dibuatkan aja Excel-nya siapa-siapa yang sudah pelaksananya tanggal berapa. Dengan bukti-buktinya begitu, barangkali Pak Aris bisa dibantu sebentar. Ya Bu, siap Bu, nanti insya Allah Bu saya coba membuat kantong tugas Bu ya, tapi mungkin saya agak sedikit beda Bu dengan senior-senior Bu. Kalau senior-senior itu kan berbasis web ya Bu ya, kemarin untuk kantong tugas itu. Betul. Ya juga, mudah aja bingungnya itu nih buatnya gimana gitu. Sedangkan saya tahu itu kita harus berbeda, kreatif dan inovatif, Pak Aris. Ya, artinya berbedanya adalah utamanya yang saya rasakan di lapangan dengan peserta adalah yang memudahkan peserta bahwa dia yakin bahwa tugasnya sudah sampai gitu aja, Pak Aris.
Betul. Penting sama tugas terkumpul dari peserta gitu mungkin Bu ya. Nah, kalau bisa sih bisa maksudnya siswa peserta juga bisa monitoring sendiri. Jadi kita tidak capek gitu. Gimana tuh teknisnya? Jadi bisa dikontrol oleh dikontrol sendiri. Aku sudah masuk gitu. Bisa diupdate terus. Gitu. Paling pakai Google Drive Bu ya. Kenapa Pak? Paling pakai Google Drive ya Bu ya, saya Bu ya, buatnya gitu. Saya lebih setuju Google Drive. Iya. Ya. Jadi kalau Google Drive itu seperti di sekolah kami itu anak-anak juga bisa lihat bahwa dia yakin aman tugasnya sudah kelihatan gitu. Sip, saya juga setuju. Jadi beban kita, tugas kita nggak terlalu berat. Jadi peserta bisa lihat sendiri, nggak usah kita ngecek lagi gitu bolak-balik gitu. Karena kita juga punya tugas yang lain. Aku setuju, Miss. Iya, mungkin untuk sama sertifikatnya Bun, tolong juga disampaikan dari sekarang. Kan tadi perjanjiannya adalah begitu dia masuk kantong tugas, sertifikat keluar. Nah, mekanismenya seperti apa? Apakah sudah dibuatkan rumahnya nanti Pak Aris ngeset sehingga dengan keluar dengan sendirinya atau bagaimana? Tolong dibicarakan dari sekarang, jangan sampai nanti-nanti. Oke. Nah, besok pagi saya sampaikan ke Bapak dan tim Siamolek. Terima kasih Miss untuk pengingatnya. Ya, jadi Pak Aris, saya plot dari sekarang adalah diperbantukan untuk memasukkan data yang dari Bu Kristi ke Bapak untuk dimasukkan ke grup WA, ya, baik guru maupun siswa dengan kantong tugas. Masalah sertifikat harusnya memang yang saya tangkap ada tugas utamanya pusat, tetapi bagaimana korelasinya dengan perjanjian bahwa begitu peserta sudah setor, sertifikat keluar sendiri itu yang harus mekanismenya dari sekarang dibicarakan, jangan sampai nanti kita sendirian kelimpungan. Begitu ya Pak Aris ya, mohon maaf. Iya Bu, enggak Bu, gini Bu, kalau sertifikat ya Bu ya, menurut saya kan peserta itu ketika mereka mulai Vkom itu langsung disetorin. Iya. Ya seharusnya itu pusat Bu kalau sertifikat itu, karena data peserta beres atau tidaknya itu tergantung peserta kan Bu, sertifikat turun di kalau peserta itu beres. Kalau nyampe dulu ke Aris nanti Bu bakal bingung lagi ngolahnya, sebenarnya si yang enak itu langsung nyampe ke pusat hingga akhirnya sertifikat bisa langsung turun gitu. Jadi mungkin tim IT tugasnya itu mungkin hanya sekedar apa yang ada di WA kan cuma hanya 2 Bu ya. Saya riskannya itu tadi justru di sertifikat sama kantong tugas gitu. Iya. Oke Pak. Enggak, artinya maksudnya karena saya juga nggak tahu mekanismenya, bukan berarti juga untuk ke Bapak tidak, tapi sampai sekarang aja batch 8 sertifikat juga belum jadi. Sebenarnya juga saya juga riskan ditanya oleh tim instruktur sama peserta juga gitu, karena sudah terlalu lama dari selesainya. Nah, makanya ini juga jangan terjadi di batch 9, kita sudah saya mikir nge-backup ternyata masih kejadian. Nah, mumpung masih di awal, saya minta tolong sama Bunda Yulfi untuk mempertegas jangan sampai terjadi tumpang tindih. Nah, bagaimana aturan mainnya seperti itu gitu aja, Bun. Iya, baik Miss, akan saya sampaikan. Dan jadi sedikit Bu. Iya. Kalau saya boleh tahu Bu, mengenai sertifikat itu yang buat apakah dari pihak pusat atau tim gitu Bu? Dari pusat. Dari pusat ya Bu ya. Jadi nanti mungkin saya akan menyampaikan bahwa kantong tugas memang dibuat oleh kita, kemudian mohon disinkronisasi dengan pusat. Jadi begitu peserta selesai melakukan penugasan sudah tuntas, itu langsung keluar otomatis gitu. Jadi nanti itu sinkronisasi dengan kantong tugas begitu ya. Jadi kontributornya mereka juga termasuk bagian dari kontributor, bisa juga ya Pak Aris ya. Iya, baik, terima kasih. Oke. Baik, sudah 8.31, Bunda Yulfi bisa langsung ke Bunda Lili Punten. Selanjutnya, nah ini mungkin tadi kita sempat ricuh ya, jadi kita menyamakan persepsi tentang ini Miss yang tadi, jadi kita tadi tuh Bunda Lilis yang menginformasikan kepada saya, dan ini juga berdasarkan pengalaman. Jadi waktu kemarin tuh di batch 4, di batch 5, jujur saya juga tidak mendapatkan sertifikat gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kemarin, kemudian makanya kemarin tadi tuh saya langsung tanya lagi gitu. Jadi sebenarnya itu bagaimana, dan mungkin kita juga bisa minta pendapat ini teman-teman yang jago IT, bagaimana sih sebenarnya menurut ilmu teknik IT itu tentang sinkronisasi enrollment. Nah, kemarin itu Miss Julie mungkin mendapatkan informasi dari Bu Yohana bahwa instruktur yang sudah enroll, yang sudah jadi instruktur itu nggak perlu enroll.
Tapi pengalaman saya, kemudian teman-teman yang lain juga pas di VCT batch 9 itu saya tidak mendapatkan sertifikat karena memang tidak enroll. Padahal saya sudah punya akun dan sudah enroll sebelumnya. Jadi akhirnya pas waktu itu tuh informasinya dari Bu Dini itu menyampaikan tiap kita akan melaksanakan karena memang momennya momen baru. Jadi kita harus enroll di momen yang baru itu gitu. Nah, kemudian tadi saya tanya gitu ke Mas Alvin. Mas Alvin gimana? Saya khawatir maksudnya tidak karena kan kita punya beban takutnya nanti instruktur wah kok saya nggak dapat, saya juga sempat kecewa tapi sudahlah kalau nggak dapat juga toh apa sih masih ada VCT yang lain gitu walaupun akhirnya tercecer 5 saya nggak dapat nih sertifikatnya gitu. Tadi Mas Alvin menegaskan bahwa untuk amannya Bun katanya gitu lebih baik enrollment tiap event gitu seperti itu. Jadi disampaikan tadi sih Mas Alvin menyampaikan kepada saya kalau instruktur 78 mungkin masih hangat baru kemarin ya gitu. Jadi nggak perlu enrollment. Tapi kalau saya sendiri saya tadi enroll gitu. Jadi khawatir seperti kemarin. Nah, untuk peserta atau instruktur baru kan belum masuk gitu. Jadi lebih baik enrollment saja. Bagaimana tuh, Miss? Bu Yulpi, saya udah berapa batch ya? 2 batch saya tidak ikutan. Jadi saya lupa itu tentang enroll gimana. Saya juga lupa akunnya. Oh, lebih baik kalau misalnya lupa akun buat akun baru aja lagi. Mumpung sekarang belum 2359 ya, masih ada waktu. Karena untuk baik guru ataupun instruktur itu masih diperpanjang oleh Bapak. Iya. Akun kemudian langsung enrollment. Jadi untuk memastikan saja gitu. Khawatir tidak sinkron nantinya gitu. Pas keluar sertifikat. Kalau saya sih artinya gini, mungkin sekali lagi saya Molek itu sekuat apapun dan timnya juga insya Allah banyak ya, tapi tetap aja sering kecolongan gitu ya. Jadi maksudnya kita pun juga di bawah, kalau saya tipikalnya kita sudah melakukan ini, tapi juga udah enroll semua tetap aja kelewat kobon benar ini saya. Jadi artinya kita nge-backup, kalau saya nge-backupnya kita gitu dalam artian walaupun itu hak pusat tapi harus ngadepin ribuan, apalagi seluruh Indonesia juga kan lumayan juga gitu. Artinya kalau sebenarnya bisa dibuat sesederhana mungkin gitu, artinya ketika Jawa Barat sebentar lagi tahu, ketika lagi Jawa Barat mulai duluan itu harusnya mereka sudah siap. Nah, makanya karena ini jatuhnya seminggu untuk guru jatuhnya kan. Kalau 78 dan 14 selesai kan kurang lebih sekitar maksimal 9 hari gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dipegang gitu ya. Tinggal Bunda pastikan gitu. Kalau maka harus enroll lagi pun juga nggak jadi masalah. Cuman jangan sampai ketika sudah enroll pun sertifikat pun nggak lewat juga. Ini yang akan jadi masalah gitu aja sih. Ya, baik Miss. Berarti yang harus saya sampaikan 2 masalah ya, yang tadi yang generate sertifikat, jadi sinkronisasi sertifikat dan enrollment ini dipastikan agar jangan sampai terutama instruktur gitu, ya peserta juga sama karena kan baru kali pertama mereka menjadi peserta, jangan sampai kecolongan. Jadi sehingga mereka tidak tertarik lagi untuk mengajak yang lain gitu. Ya. Sip Miss ya. Terima kasih Miss ingatnya. Ya, mohon maaf saya mengingatkan sudah 8.36, barangkali bisa dibantu untuk Bunda Lili sudah hadirkah? Saya nggak kelihatan ini. Bunda Lili sampai detik ini saya telepon tidak bisa, maksudnya tidak mengangkat. Barangkali bisa diperpanjang yang sudah running dari mulai batch berapa ya, dari beberapa batch. Di sini ada Bu Elis, kemudian Bu Ade Sumenar, kemudian ada Pak Teguh, bisa menyampaikan Pak bagaimana tentang enggak. Oh ini nih Bu Lilis sudah ada, baru ada alasan keluarga ini lagi running sebentar. Oke, siap. Ya, ditunggu dulu ya Miss ya. Ya. Bun, tolong join Bun, kita sedang rapat Bun. Ditunggu ditunggu informasinya tentang fasilitator region. Ini kita sedang online semuanya, menunggu Bunda. Ini bagian Bunda sekarang. Oke. Mohon maaf Ibu sambil menunggu mungkin ya. Boleh ini lagi mungkin. Tadi dari Bu Kristi untuk data peserta masih update lagi ya Bu ya?
Iya, masih ini sudah selesai, Bu. Masih update sampai nanti malam, Bu Yati. Oh, masih sampai enggak, nanti maksudnya malam yang di share yang tadi disebutkan dari wilayah 1 sampai 13 jumlahnya Ya. sekian. Nah, kebetulan saya dengan Bu Lilis juga, Bu Lilis minta tolong untuk membuat WAG dan saya udah selesai. Untuk Bu Lilis itu wilayah 789 ya. Nah, tapi di wilayah 9 itu masih ada student ya yang statusnya sebagai pelajar, berarti udah masuk ke grup bukan udah masuk ke grup, jadi udah dihitung sebagai peserta guru gitu. Karena tadi kalau nggak salah di wilayah 9 itu jumlah pesertanya 2, tapi di statusnya di sini ada pelajar 1 orang gitu. Oh iya betul Ibu. Ini, iya dari saya dari Jatimulya ya. Iya yang student ini belum saya. Ini harus di-delete ya Bu ya? Ya di-delete, sama saya di-delete ya Bu, di-update sama yang terbaru yang tadi. Ya, sip. Ya, oke. Sudah ketemu ya Bu Yati ya sama Mbak Kristi ya? Iya. Baik. Ya. Nanti juga ini Bu ada yang mau saya tanyakan. Ini kalau yang occupation-nya yang other, not working, itu nggak usah ini aja Bu, nggak usah di apa-apain gitu, dibiarkan saja datanya. Untuk Jawa Barat yang occupation-nya other sama not working, soalnya ini ada 6 data. Ada 6 nama yang masuk ke other sama not working. Iya, nanti 6 data boleh bisa dikasih ke saya gitu, karena saya takutnya other atau not working itu seperti kasus dari batch-batch sebelumnya, ada yang dari dari komunitas maupun dari institusi. Kemarin sempat ada juga yang dari orang SEO Molek juga ikutan belajar gitu di dalam memang. Baik, berarti nanti saya kirimkan ke Ibu datanya ya Bu. Siap, terima kasih. Iya. Ibu, itu ada Bu Eni itu kan istrinya Bapak. Barangkali nanti takut dimasukkan ke guru atau apa gitu. Di situ ada di daftarnya. Dan dari Unpad itu sebenarnya mereka bukan mahasiswa. Dosen ya? Yang saya tahu bukannya dosen juga hampir sama dengan guru ya Bun ya? Juga ikut belajar dengan sebagai peserta kan? Iya, tapi lebih baik ini aja dulu, dijapri dulu gitu tentang peran mereka di penyelenggaraan TVT ini. Oh gitu, baik. Oke. Bunda Lili sudah masukkah? Sedang running, sedang buka laptop nih. Pak Teguh, sementara bisa dibantu Pak Teguh? Atau Bunda Mbak Ibu Ade Sumenar barangkali untuk koordinator fasilitator. Iya Bu, makasih. Mungkin berarti untuk sekarang fasilitator intinya menunggu dulu data dari Bu Kristi, kemudian bikin WA sendiri aja gitu ya, tidak sama Pak Aris, atau mau sama Pak Aris di fasilitator di wilayah-wilayah kan sesuai dengan PJ-nya atau gimana? Datanya ini terpusat, lebih baik terpusat di Pak Aris aja, Bu. Oke. Kan tadi Bu Yeti katanya udah bikin WA ya. Jadi saya betul, karena kebetulan Bu Lilis itu satu tempat kerja dengan saya. Jadi Bu Lilis minta tolong saya untuk buatkan WAG dan saya udah selesai buatkan WAG untuk wilayah yang mungkin fasilitatornya Bu Lilis ya sebagai fasilitator. Iya. Nah, jadi di sini berarti ada dua pemahaman. Tadi kata Bunda Yulpi untuk WA, untuk grup WA mau dikelola semuanya sama Pak Aris atau dibuatkan sama Pak Aris, tapi Bu Yeti udah bikin. Jadi saya yang mana nih ngikut yang Bu Yeti atau Pak Aris gitu. Saran saya sih Bun, diserahkan ke fasilitator aja gitu ya, wilayah gitu masing-masing seperti sebelumnya. Koordinator wilayah kan juga bikin sendiri ya untuk ininya. Paling nanti tinggal linknya aja di-share ke itu, bagaimana barangkali Bun? Ya, bagaimana fasilitator yang lain? Kalau menurut saya sih memang mending sama Pak Aris gitu, ataunya Bu Kristi yang bagian IT, karena memang datanya yang memiliki itu Pak Aris dan Bu Kristi gitu. Jadi kita tidak salah memasukkan peserta ataupun IN di dalamnya, misalnya seperti itu. Kemudian di dalam grup juga kemungkinan ada Bu Kristi atau Pak Aris juga kan gitu, untuk memastikan tentang masalah kantong tugas dan yang lainnya mungkin.
Bagaimana Pak Aris, barangkali monggo mohon ditanggapi, atau Bu Kristi silakan. Ya mungkin Bu, kalau pembagian grup mau Bu, kita kerjasama aja Bu sebagai tim IT Bu, sesuai tupoksinya saja Bu, mau sama saya, mau Bu Kristi gitu. Yang penting WA bisa terdistribusikan Bu, gitu aja Bu. Terus kemudian sama Bu, berikut kantong tugas pun gitu, mungkin ya kita bebarengan aja deh sebagai tim IT gitu. Karena kan apapun itu mungkin takutnya kebentur juga dengan kesibukan Bu gitu. Kita saling aja gitu Bu, sesuai tupoksinya. Ya, tapi tetap di tim koordinatornya tim IT ya Pak Aris ya. Iya. Baik ya, oke, baik, berarti kita sepakati seperti itu, terpusat di tim IT. Berarti Bu Yeti, punten ya, berarti nanti mengikut Pak Aris gitu. Jadi yang berjalan, nanti pembagian menunggu. Berarti ada berapa wilayah Bu Kristi semua total fasilitas sesuai dengan jumlah fasilitator? Ada berapa? 5 atau 6 bagian ya? Ada Pak Teguh, ada Bu Ade, terus Bu Yeti ya. Coba saya lihat dulu, saya lupa. Apanya Ibu? Iya, ini yang bentar, yang di grup ada 5 ya. Ada dari 13 itu terbagi masuk ke dalam 5 wilayah fasilitator. Iya. Bisa ya Pak Aris ya, nanti tolong diinikan, nanti pada datanya nanti diupdate lagi dari Bu Kristi. Demikian. Ya. Jadi untuk koordinasi fasilitator itu saja ya dulu. Sudah bisa diatasi, walaupun Bu Lilis belum masuk juga. Halo Bunda Yulfi. Oh iya, baik Miss, ada tambahan barangkali dari yang lain? Iya, Pak Teguh jangan menyimak. Kangen dengar suaranya nih Pak Teguh. Iya Pak. Untuk tim IT siapa aja Bu, yang tim IT Bu? Tim IT itu ada Paris, ada Bu Kristi, ada Bu Yeti. 1 lagi, 3 ya Bun ya? Pak Andri. Pak Andri ya? Iya, sama Iya. Yaudah deh, kita saling aja nanti. Jadi membuat grup khusus tim IT aja Pak Aris, jadi supaya bisa koordinasi berempat. Membuat grup WA sendiri gitu. Oke, Bunda Lilis sudah bergabung, silakan. Iya. Ya, selamat datang Bunda Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih karena tidak tahu, ya saya ada keluar mendadak. Mohon maaf nih teman-teman yang lainnya yang saya terlambat hadir. Terima kasih Bu Kristi. Bu Kristi adalah peserta VCT Batch 8 yang saya minta untuk bergabung di IT, dengan demikian Bu Yeti Rusmiati juga peserta VCT Batch 8 yang saya minta bergabung di ini. Terima kasih ya atas kesediaannya membantu Pak Aris Firman. Untuk saya fasilitator Region 789 sudah dibuatkan oleh Bu Yeti, yaitu WAG ya, baru 10 peserta. Kalau saya itu 10 pesertanya, berarti usulan saya kalau untuk jumlah instruktur 55, berarti mungkin disesuaikan dengan jumlah peserta. Kemarin itu kan kalau yang kemarin kita menghandle satu instruktur 20 orang. 22 orang. Nah, kalau kita mungkin kalau sedikit mah ya berdua gitu ya, biar betul. Lebih fokus malah. Ya bisa saling bergantian gitu jaga roomnya, nggak sama sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian untuk ya perencanaan kan kita tuh jadi gini, ketika kita menjadi sekarang itu kita fasilitator region, seperti halnya waktu kita di
Visi Jabar, jadi bertindak sebagai PJ ya, penanggung jawab kegiatan. Ini kita mengecek instruktur, ininya, pelaporannya dan sebagainya. Kemudian ke kantung tugas kita ikut mengecek dengan Pak Aris, Bu Yeti dan Bu Kristi. Kemudian yang berikutnya, karena nanti setelah itu para guru yang menjadi peserta VCT 9 itu bersama-sama dengan murid, maka para instruktur ada juga di dalam kegiatan dengan peserta didik itu, gitu. Jadi dua kali kegiatan kan kita itu. Jadi yang pertama untuk para gurunya, setelah itu untuk peserta didiknya. Jadi diharapkan kita sebagai instruktur dan sebagai fasilitas Regen selalu memantau kegiatan baik untuk VCT guru dan VCT siswa. Kemudian untuk peserta didik siswa, jadi saya menangkap dari tadi Pak Gatot bahwa kita lebih banyak menekankan kemungkinan mereka membawakan materi yang terkait dengan minat dan bakat mereka. Syukur-syukur yang kalau SMK ya mungkin ke vokasionalnya, kemudian ke entrepreneurship-nya, kemudian ke IOT-nya mungkin ya, kostumnya dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk fasilitator Region 789. Itu Mas Juli, Neng Yulfi, Bu Ade, Pak Teguh, Pak Andri, Pak Atis, Bu Elis. Ya, Bunda Lilis, terima kasih untuk pengarahannya. Nanti mungkin untuk instruktur pada perkembangannya masih akan kita lihat lagi. Pak Andri sudah bisa dibuka datanya lagi, Pak, yang terbaru dari instruktur alumni, Pak. Halo Pak Andri. Oh ya, nanti saya coba buka dulu sekarang, Bu. Iya, apakah sudah bertambah dari 55 atau lebih lagi? Seperti informasi dari Bunda Yulfi, sudah banyak yang masuk lagi. Iya, sebentar. Iya, baik, terima kasih. Baik Bunda Yulfi, sementara itu nanti Pak Andri sambil berjalan dan bisa diinformasikan ke grup koordinator, segala informasi, segala koordinasi kita semua ada di dalam grup koordinator. Barangkali itu saja Bunda Yulfi, bisa kita akhiri pertemuan. Tambahan. Ya, gimana Bunda? Kalau ternyata visi Jabar kita cukup banyak instrukturnya, sementara wilayah lain, Kaltara, misalnya Jateng dan sebagainya kekurangan, maka sebaiknya kita berkoordinasi gitu. Nah, jadi dengan mereka, kalau mereka kurang ya dari kita bantu gitu. Mungkin begitu kalau ternyata. Siap, saya yakin teman-teman kita, teman-teman yang hebat yang bisa membantu. Iya, boleh juga masukannya nanti Bunda Yulfi. Jadi ada 3 poin penambahannya kali ini dari teman-teman, bahwa 1 poin tentang enrollment, 2 poin tentang sertifikat, 3 tentang perbantuan instruktur di luar Jawa Barat. Itu ya, Bunda tolong ditambahkan. Baik, Miss. Iya, oke. Diakhiri. Sebelum diakhiri, Bu Yeti, apakah bisa membacakan hasil notulensi dari pertemuan hari ini? Baik. Baik Bu, tapi ini masih agak ini sebentar ya. Nggak apa-apa. Jadi tadi untuk resume meeting hari ini ya, Selasa 6 April, Alhamdulillah, Selasa 6 April 2021, tadi dibuka oleh Bu Ade. Kemudian yang pertama dari Bu Yulfi sudah menceritakan bagaimana background dari dikumpulkannya kita dalam VCT 9. Kemudian dari Bu Juli, mudah-mudahan kita bisa bekerja bersama kompak dalam melaksanakan kegiatan VCT 9 ini.
dengan peserta. Tadi disampaikan dari jumlah peserta setelah dicek ulang mungkin ya guru itu peserta guru itu 127 orang, kemudian ada tambahan lagi 43 yang memang belum dipilah-pilah ke wilayah ya, nanti dari tim IT akan bekerja memilah dari wilayah tersebut ya. Jadi totalnya ada 170 orang. Kemudian tapi mungkin tambahan tadi dari saya mungkin masih ada peserta yang masih termasuk di pelajari situ ya, di siswa. Sementara yang diharapkan 170 itu adalah seluruhnya adalah guru gitu ya. Iya. Kemudian dari Pak Aris sebagai instruktur tadi bercerita, jadi saya juga jadi tahu gimana nih. Saya betul-betul sebenarnya baru sekarang nih, ini juga karena Bu Lilis dan Bu saya gitu. Terima kasih atas kepercayaannya untuk mengundang saya bergabung di dalam koordinator VCT ini. Kemudian untuk bahasa Inggris, Pak Aris ya, tadi ada solusinya dari Bu Yulfi bahwa kalau untuk menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Inggris dengan keterbatasan baik kita maupun peserta VCT, itu tadi solusinya adalah tidak harus semuanya menggunakan Inggris ya. Kemudian Bu Yulfi menekankan bahwa kita tugasnya adalah lebih ke berbagi mungkin ya, karena dengan adanya guru sebagai fasilitator di sekolah ini bisa membantu kerja kita, jadi kita hanya memfasilitasi di bagian administrasinya gitu, sehingga tugas kita menjadi lebih ringan gitu, dengan adanya guru yang ada di sekolah untuk memfasilitasi sebagai fasilitator untuk peserta didiknya di sekolah masing-masing seperti itu atau di instansi masing-masing. Kemudian untuk tema mengantisipasi keterbatasan bahasa tadi, tema materi yang bisa disampaikan itu di bidang kewirausahaan, bisa juga bahasa Inggris dan pertanian atau peternakan. Apakah itu mungkin sesuai dengan yang tadi barusan disampaikan oleh Bu Lilis gitu ya, khususnya untuk SMK gitu. Kemudian dari Ibu Seminar ada tambahan menambah atau menarik kesimpulan tadi bahwa yang terjun langsung itu adalah instruktur di instansi masing-masing. Kita sebagai fasilitator hanya mengkoordinir administrasi, dan bahkan Bu Ade Seminar sudah berbagi pengalaman gitu ya, dan juga ternyata Ibu luar biasa, berkat di sini itu bisa mendamping di program guru penggerak gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua juga bisa khususnya saya mungkin ya, bisa lebih meningkatkan pengalaman dan juga bisa meningkatkan mengembangkan diri, mengikuti pengembangan diri. Kemudian dari Bu Juli menegaskan lagi bahwa fasilitator itu mungkin sama dengan koordinator wilayah, tapi mungkin supaya ada bedanya dengan panitia-panitia inti dari provinsi itu yang mungkin tadi maksudnya. Kemudian dari Bu Yulfi share tadi final penugasan yang akan dikerjakan oleh peserta VCT 9 ini, yang ditekankan adalah dari link YouTube ya, yang kita dibahas tadi, yang penugasan di VCT 8 kan ada 2 link YouTube. Tapi untuk yang VCT 9 ini hanya 1 link YouTube saja, seperti yang tadi udah di share syarat-syarat peserta baik guru maupun siswa untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian Pak Aris diminta sebagai tim IT diminta untuk membuat kantung tugas dengan sistem menggunakan Google Drive
agar memudahkan memudahkan peserta didik untuk peserta VCT untuk bisa mengontrol apakah tugasnya betul-betul yakin sudah terkirim gitu ya, sehingga ini mengurangi beban tugas kita sebagai administrator gitu. Kemudian untuk mekanismenya bagaimana nih untuk sertifikat, dan betul harus disiapkan dari sekarang. Ini pengalaman saya berkali-kali juga bertanya kepada misalnya di sekolah di 25 itu ada Ibu Tin gimana, saya udah selesai nih VCT 8, tapi kapan sertifikatnya? Tapi jawaban dari beliau itu yang mengeluarkan nanti dari saya molek, Bu. Senang, oh gitu. Sementara ketika saya buka di web saya moleknya, sertifikatnya belum bisa muncul seperti itu. Kemudian oh ya, tadi pengalaman Bu Yusuf juga berbagi pengalaman bahwa aktif di sebelumnya, sekarang sertifikatnya tidak muncul. Ini bisa permasalahannya dari info dari Mas Alvin ya, untuk amannya setiap kegiatan itu kita harus enroll ya, di tiap momen itu enroll di di Snamoleknya berarti ya Bu ya. Nah, kemudian untuk ibu adik seminar yang lupa malah lupa untuk membuka Snamoleknya sendiri, lupa, tadi disarankan untuk membuat akun baru ya, sehingga tetap kita bisa mengenroll ya, supaya sekarang ingat lagi Bu. Oh, sekarang udah ingat, alhamdulillah. Jadi nanti di enroll ya Bu ya. Saya juga belum Bu. Ya. Kemudian terakhir dari Bu Lilis dan dari Bu Lilisma tadi udah disimak semuanya ya. Itu saja mungkin yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mungkin ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Baik, Bu Yeti, terima kasih referensinya. Barangkali pada kali ini saya ingin menegaskan pada tim IT mohon untuk membuat skill setnya ya, skill set untuk guru dan siswa, karena besok mulai pembukaan, maksudnya mulai pemaparan materi, jadi skill set itu memang harus sudah di-share di grup-grup peserta. Itu saja mungkin Juli yang bisa disampaikan. Ada tambahan lain? Pak Teguh barangkali, Bu Elis? Ya, nanti mohon sepertinya lagi ada tamu. Dilaporkan ya dalam bentuk tertulis, kemudian akan saya sampaikan ke Bapak. Miss Juli ada tambahan? Sementara cukup, dan dari Pak Teguh menyatakan bahwa insya Allah beliau mengikuti karena beliau sedang ada tamu. Ya, mungkin satu hal lagi yang bisa kita tekankan di sini kepada teman-teman peserta, sama seperti ketika saya juga selalu menyampaikan kepada teman-teman peserta di babak sebelumnya bahwa yang disebut dengan sukses itu pasti bersama. Jadi sendiri itu sukses itu tidak sendiri, tapi sukses itu bersama. Begitu juga dengan tim, barangkali marilah kita saling, bukannya merasa paling, kalau ada kesulitan kita saling berkoordinasi satu sama lain, gitu saja. Ya. Oh iya, di VCT kan kita punya ini, bahwa teman tidak pernah meninggalkan kita bertempur sendirian. Dari kita asli sama ini kita senior kita begitu, bahwa di VCT teman tidak akan pernah meninggalkan kita bertempur sendirian. Jadi kita alhamdulillah. Terima kasih Bunda, semangat semuanya. Ya. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum ditutup, Miss Juli dan teman-teman yang lain? Sepertinya sudah cukup ya kalau dari saya, dari teman-teman barangkali. Bu Elis? Ya. Bunda, ada lagi tambahan, Bu? Ya, Assalamualaikum. Bunda, mohon maaf. Ini bunda-bunda semuanya selamat malam ya. Tadi saya Bu Elis, suaranya tidak ada, terputus. Plek kayaknya.
Bu Elis. Hello. Jaringan sepertinya, Bun. Ya. Iya. Kita berikan kesempatan dulu ya. Jadi nanti besok mungkin kita sampaikan masing-masing ke instruktur dengan satu suara yang sama ya, Miss ya. Iya. Dari hasil rapat sekarang yang sudah nanti akan ditulis laporannya oleh Ibu Yeti, mohon maaf. Hatur nuhun pisan Bu Yeti. Iya, siap Ibu, mangga, tapi ini masih dirapihkan. Iya, saya terlupa. Itu instruktur itu dari Pak Andri tadi laporannya hampir 100 ya. Hampir 100 berarti dari 55 itu kan berarti penambahan bisa 45. Iya, iya. Ya. Pak Andri barangkali bisa datanya diberikan ke Bu Kristi. Nanti Bu Kristi bisa minta tolong dibantu lagi. Bu Kristi ditempatkan di perwilayah. Bu Kristi dipisahkan lagi seperti peserta. Iya. Iya, boleh Bu, dikirim saja datanya Bu. Ya, Pak Andri bisa begitu ya, Pak Andri, datanya bisa di-download kemudian diberikan kepada Ibu Kristi. Ya. Iya, boleh. Iya, ada 100 ya. Jadi saya downloadkan. Ada 100, iya. Ada 100 Bu, barusan ada 100 sudah bertambah dari 54. Ya, kemarin 55. Ada 100 sekarang hari ini. Tapi begini, ini ada japri dari Bapak karena Bapak menginstruksikan kepada kita semua, baik alumni maupun peserta maupun guru, tolong di-share pendaftaran untuk siswa karena Bapak menginginkan Jawa Barat peserta siswanya sebanyak mungkin. Artinya mungkin bahwa instruktur sejumlah 100 itu kalau misalnya di-share, kalau kan ini runningnya masih lama, Miss. Sekarang baru tanggal 6 sampai ke tanggal 16 masih 10 hari lagi. Kemungkinan peserta untuk siswa itu akan membludak karena targetnya Bapak itu kemarin berkali-kali. Saya mengharapkan kalau besar itu 200-300. Berarti mungkin nanti harus di-share merata dan Bapak berpesan tolong karena saya sendiri tadi saya bilang ke Miss saya terblok di beberapa grup, jadi tolong untuk registrasi pendaftaran terutama untuk peserta karena memang malam ini kalau untuk guru kan sudah ditutup tanggal jam 23.59 ya. Jadi memang karena target Bapak adalah peserta, jadi mohon kerjasamanya untuk para instruktur, kemudian para alumni, para guru untuk men-share tentang registrasi sampai tanggal 16 siswa karena memang target Bapak adalah siswa. Jadi targetnya terutama disampaikan kepada sekolah-sekolah yang jumlah siswanya besar, itu Bapak mengharapkan lebih dari 100, 200, 300, 400 menginginkannya seperti itu karena Bapak punya program nanti yang kemarin saya share ya kalau nggak salah yang untuk Go Internasional yang tingkat Asia Tenggara tersebut. Itu Miss. Jadi mohon kerjasama dari semuanya untuk guru, alumni, instruktur di-share kembali. Jadi jangan bosan-bosan karena targetnya ditekankan sekali lagi satu sekolah 200, 300, 400 itu target Bapak. Terima kasih. Oh iya, tambahannya mungkin juga dari Pak Gatot juga kan mengedarkan guru bahasa Inggris dan tambahannya ya itu yang tadi dari Pak Sena men-share itu juga itu kan Jawa Barat juga nanti harus ditampung juga Bun. Iya betul. Jadi nanti saya akan mintakan kepada Bu Yohana untuk datanya supaya diperbantukan lagi di Jawa Barat. Iya itu saja Bun sudah lewat 9. Ya Pak Andri, gimana? Tadi ada yang mau disampaikan? Oh ya enggak cukup Bu, udah itu aja sih untuk yang data ketersediaannya udah bertambah 100 itu. Itu saja Bu. Oh iya baik, terima kasih. Berarti nggak ada lagi yang akan disampaikan? Ibu punten ini kan nanti jam 23.59 itu saya akan dapat data lagi yang terbaru dan nanti saya rekap yang betul-betul finalnya. Nah, ini kan karena acaranya besok ya, berarti selesai saya rekap, saya langsung berikan data tersebut di grup untuk
sama Pak Aris mungkin ya, sama Pak Andri yang untuk memasukkan ke dalam grupnya ya, menambahkan ke grupnya begitu Bu? Iya, betul Bu. Ya, siap Bu kalau begitu. Bunda Yulfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Eli. Hei, selamat malam ya. Mohon maaf barusan terlempar. Ya, sinyal mungkin. Ya, mohon. Ya, begini Bunda Yulfi, ini kan harapan dari Pak Gatot bahwa kita harus bisa merekrut peserta itu sebanyak-banyaknya ya, apalagi untuk siswa gitu. Nah, kalau melihat dari para peserta yang guru gitu ya, dari batch ke batch 6, batch 7 itu kan saya kemarin kebagian 100 itu per wilayah dibagi 4 instruktur gitu. Jadi setiap instruktur itu kebagian 30. Nah, kalau sekarang ini terlihat kita mengalami penurunan dalam hal peserta gitu, Bunda. Nah, apakah itu apakah ada pengaruhnya dari deskripsi promosi yang di-share itu karena itu langsung to the point atau seperti apa? Karena kita punya waktu untuk peserta siswa, kita punya waktu 1 minggu lagi untuk share player. Nah, apakah alangkah baiknya itu pakai narasi, deskripsi promosi karena memang kita punya materinya gitu, punya materi bagaimana narasi itu diperlihatkan untuk menarik para peserta gitu. Jadi seolah-olah kita punya materi, anak-anak harus bisa membuat narasi, sedangkan kita sendiri gitu nggak memberi contoh gitu, bagaimana narasi atau deskripsi promosi yang bisa kita share ke peserta gitu, Bunda. Ini tadi pernah Nah, ini gimana? Karena harapannya kan itu sebanyak-banyaknya kita merekrut peserta gitu, 100, 200, bahkan kalau melihat di Semolek itu sampai mencapai 5.000 peserta yang diharapkan gitu di Simolek. Nah, itu saja mungkin sedikit, mohon maaf. Miss Juli, apakah ada masukan? Kayaknya Miss Juli nih yang jago nulis, kayaknya bisa membuatkan narasinya agar menarik. Miss Juli, saya percaya banget membuat narasi yang bagus. Iya. Nggak usah nunggu saya pun, teman-teman juga pasti bisa bantu yang membuatkan. Tapi beda Miss Juli mah. Iya, karena Miss Juli ahli menulis nih, saya lihat beberapa kali. Jadi sudah sepakat ya teman-teman, kita Miss Juli. Kita percayakan pada Miss Juli untuk membuat narasinya yang menarik. Oke. Terima kasih Miss Juli. Ya, terima kasih Miss, Bunda semuanya, selamat malam. Ada lagi yang mau disampaikan? Miss Juli, bagaimana? Apakah kita tutup saja? Tutup saja, Bun. Sudah jam 9:10. Ya. Sudah 1,5 jam kita berkumpul. Barangkali sudah bisa nanti minta tolong paling ya, kalau memang untuk membuat laporan tertulis ke Bapak, juga di-share ke grup ya, barangkali Bu Yeti bisa dibantu untuk kita bintangin bahwa kita pernah mendiskusikan itu. Enggak Ibu, nanti mungkin juga bisa sambil dikoreksi juga, bisa ada yang saya buat resumenya mungkin belum yang tidak sesuai mungkin seperti itu. Siap. Baik. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di rapat koordinasi online ini. Di penghujung acara mungkin saya ingin meminta Bapak Teguh untuk menutup acara ini dengan doa, Pak. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Sepertinya belum selesai. Kita sama-sama berdoa semoga pelaksanaan penyelenggaraan VCT BET 9 ini berjalan lancar, diawali dengan doa yang disampaikan oleh Bapak Teguh. Pak Teguh, mohon, karena beliau yang selalu mengingatkan di tiap grup untuk kita setiap malam melakukan Qiyamul Lail,
Terima kasih pengingatnya Pak Teguh. Dan kali kesempatan ini saya memohon kepada Bapak untuk memandu kita berdoa. Maka Bapak. Sepertinya Pak Teguh masih belum selesai, Bun. Oh, lagi cek suara, asik. Pak Teguh, ayo, atuh kangen lama nggak dengar suaranya. Mic-nya sudah on, Pak. Tinggal memandu. Alhamdulillah. Wajah dan suaranya bisa didengar lagi nih. Silakan Pak Teguh. Suaranya nggak masuk ya. Sinyalnya terganggu. Ya. Sepertinya ada gangguan ya dari Pak Teguh. Bunda saja, Bunda Lilis menutup ini kegiatan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan berakhir dengan baik. Kita tetap belajar, menambah pengalaman, menambah kedewasaan kita dalam berkomunikasi, dalam berkoordinasi. Untuk menutup, kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk ketenangan jiwa kita juga kita membacakan Alam Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasr. Maka sungguh wawada'na angka rizq alladhi qadna warafa'na lakasih fa'inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa'idha farukta fansur fa'inna Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tadi membacakan Al-Fatihah dan Al-Nasr atau Al-Insyirah untuk ketenangan hati dan ketenangan jiwa dalam menyongsong tugas-tugas kita mendatang. Mari kita selalu berkompak, sama-sama saling berkoordinasi, saling berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih semuanya. Oh iya, ini hanya tambahan aja sedikit. Tadi kan ada beberapa peserta yang bertanya, ini kapan mau dibuat grup? Tapi mengingat kita juga harus menjaga kondisi agar semuanya tetap fit. Ini acara saya pendaftaran memang ditutup tanggal 23 jam 23.59. Tapi kan kita juga harus beristirahat. Jadi nanti mungkin diinformasikan kepada peserta. Jadi pembagian informasi tentang pembagian kelompok besok tetap running di pembukaan. Jadi
Jadi jangan, kalau misalnya memang kelelahan apa sih, kita harus tetap jaga kondisi. Tidak perlu dilaksanakan hari ini, malam ini ya Bu Yeti, tapi insya Allah mudah-mudahan besok juga sudah di-share ke grup gitu, ke grup instruktur agar mereka tidak bertanya-tanya. Intinya besok silakan menyimak tentang materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, dan sambil running kita membagikan informasi tentang kelompok ya. Terima kasih. Tadi sih ada kesepakatannya, Bun. Tadi ada kesepakatan sama Bu Yohana. Jadi kita ambil data per jam 6 tadi, itu adalah masuk gelombang 2 pemasukan data. Nah, di atas jam 6 sampai besok pagi masuk gelombang 3. Itu sudah kesepakatan saya dengan Ibu Yohana. Oke, terima kasih Miss informasinya. Baik, mungkin nanti disampaikan ke instruktur dengan satu suara ya, yang sama. Mungkin nanti Miss Julie yang akan menyampaikan di grup instruktur tentang teknis pembagian pembagian kelompok ini kepada para peserta ya Miss ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik kata yang sengaja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Bunda Pak Teguh, Pak Adi. Jangan lupa Pak Aris ya, rekodnya atau Bu Andri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ya. Izin live juga ya, Ibu Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Mangga. Waalaikumsalam.